Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina SE, Jabatan Penata Layanan Operasional pada bidang tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Hari ini saya akan memaparkan rencana aksi saya yang berjudul Optimalisasi Tata Kelola Surat Menyurat Digital di Bidang Tanaman Pangan. Rencana aksi ini merupakan kontribusi langsung saya dalam mendukung visi Cirebon Beriman, khususnya pada pilar bersih dan inovatif. Sebagai unsur operasional, fokus utama saya adalah memperkuat administrasi di hulu melalui 3 pilar. Pertama, verifikasi berkas, kedua, klasifikasi surat, ketiga, pengarsipan sistematis. Dengan menggunakan tata kelola administrasi yang kuat di tingkat bidang, target inovasi dan transparansi di tingkat kabupaten dapat kita capai bersama. Realitas administrasi beban fisik yang menghambat laju pelayanan adalah yang pertama, keterlambatan disposisi, yaitu siklus sirkulasi kertas fisik atau hard copy membuat distribusi disposisi dari pimpinan ke pelaksana teknis sering terhenti. Kedua, risiko dokumen terselip, di mana volume surat masuk yang tinggi atau proposal kelompok tani atau poktan, nota dinas, undangan koordinasi rentan hilang tanpa rekam jejak. Yang ketiga, pencampuran dokumen. Kesalahan penyimpanan arsip yang tidak sesuai dengan tempat kegiatan. Jika kita menemukan gejala permukaan tadi, mulai dari pencarian arsip yang lambat, pencatatan ganda, hingga menumpuknya volume surat, titik kemacetannya bermuara pada penggunaan buku agenda konvensional tulis tangan yang belum terhubung dengan share cloud. Dari analisis ini, kita menemukan satu akar masalah utama, yaitu ketiadaan standarisasi dan SOP untuk instrumen kontrol digital satu pintu, khususnya e-register dan e-disposisi. Solusi yang saya tawarkan adalah penerapan Smart Register, terintegrasi melalui 3 langkah, otomatisasi agenda via cloud, percepatan disposisi satu pintu, dan pengarsipan digital dengan risiko kehilangan data 0%. Pergeseran paradigma administrasi bidang tanaman pangan, yaitu dari birokrasi konvensional menuju transformasi digital. Ada 4 perubahan utama yang terjadi. Yang pertama, alat kerja. Dari buku ke database. Dulu menggunakan buku besar tulis tangan yang memakan tempat dan lambat dicari. Sekarang menggunakan database digital yang modern, rapi, dan cepat diakses. Kedua, waktu disposisi. Dari kurir ke instan. Dulu harus menunggu kurir fisik dan kehadiran pimpinan secara langsung. Sekarang prosesnya instan dan real time, bisa langsung lewat HP atau komputer di mana aja. Ketiga, visibilitas dari gelap ke transparan. Dulu ada blind spot atau sulit diacak jika surat sedang dipinjam pihak lain. Sekarang sistem menjadi transparan dan mudah diacak posisinya secara real time. Keempat, keamanan data. Dari rentan ke aman. Dulu berkas fisik rentan rusak, basah, atau terselip. Sekarang data jauh lebih aman dan memiliki cadangan atau backup otomatis jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagaimana alur kerja satu pintu ini berjalan? Prosesnya dirancang sangat sederhana namun sistematis. Dimulai dari penerimaan surat masuk, seperti berkas usulan bantuan benih dari Poktan maupun nota dinas. Dokumen fisik tersebut langsung melalui tahap digitalisasi dengan dipindai atau scan menjadi format digital twin. Selanjutnya, dokumen di-input ke dalam Smart Register pada Save Cloud Folder dengan penomoran otomatis. Terakhir, pimpinan dapat langsung memberikan e-disposisi digital yang seketika muncul di layar gawai pelaksana teknis untuk segera ditindaklanjuti. Dalam 12 bulan ke depan, sistem ini diprioritaskan untuk mengamankan 2 dokumen kinerja utama, dokumen pengendalian OPT, organisme pengganggu tumbuhan,
dan dokumen pemanfaatan SDG (Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan). Sistem ini menerapkan nilai berakhlak, akuntabel lewat rekam jejak yang aman, adaptif dengan memanfaatkan metode penyampaian berbagai layanan melalui internet, dan kolaboratif dalam menyinergikan data antara dinas kabupaten, BPP, maupun instansi yang lainnya. Peta jalan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase 1, perancangan sistem, yaitu penyusunan instrumen Smart Register surat berbasis Google Sheet atau Excel. Fase 2, sinergi dan sosialisasi, penyamanan persepsi dengan petugas administrasi bidang dan koordinator BPP kecamatan. Fase 3, implementasi penuh, uji coba, validasi real-time, dan evaluasi dashboard bulanan. Keberhasilan ini melibatkan 3 aktor utama: petugas administrasi sebagai operator harian, kepala bidang untuk percepatan disposisi, dan koordinator BPP sebagai penyedia data yang bersih di lapangan. Indikator keberhasilan target jangka pendek adalah 100% adopsi sistem yang terbaru oleh petugas di bidang tanaman pangan, 0% risiko kehilangan dokumen kedinasan, operasional, dan usulan kelompok tani berkat cloud arsip, dan 50% pemangkasan waktu validasi data di tingkat kabupaten. Digitalisasi ini adalah wujud komitmen saya sebagai ASN yang bangga melayani bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.